Alhamdulillah, Ustazah Aini Aryani sudah hadir. Izin memulai kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Aini Aryani LC selaku pemateri pada kajian pagi ini. Yang kami hormati pula Ibu dan Saudari Muslimah hadirin sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul menghadiri kajian Toharoh bagian kedua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Perkenankan saya Rianita yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab, kemudian yang keempat adalah penutup. Langsung saja untuk memulai acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Neni Hijris. Neni akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kepada Mbak Neni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum suci. Apabila mereka telah suci, campurlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Neni. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Aini Aryani. Sebelumnya, saya bacakan sedikit biodata beliau. Beliau adalah founder Rumah Fikih Indonesia, kemudian pendidikannya merupakan lulusan Pondok Modern Gontor Putri I, melanjutkan pendidikan S1 di International Islamic University Islamabad, Pakistan, kemudian S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Untuk materi kita pagi ini adalah Toharoh bagian kedua sebagai lanjutan dari kajian bulan lalu. Bagian pertama terkait dengan wudhu. Kemudian sekarang bagian kedua terkait dengan mandi wajib.
Baik, langsung saja kepada Ustazah Aini Aryani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali di sesi yang kedua masih dalam fikih taharah. Di sesi yang sebelumnya kita bahas tentang fikih hadas kecil ya, tentang wudhu begitu. Hari ini kita bahas di hadas besarnya. Apa saja yang dimaksud dengan hadas besar, bagaimana bersuci dari hadas besar, dan apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita berada dalam hadas besar. Tadi qari'ah kita membaca tentang ayat berkenaan dengan haid. Haid juga masuk dalam kategori penyebab hadas besar. Kalau masih ada waktunya, mungkin kita akan bahas sedikit tentang haid. Tapi kalau bicara haid secara terperinci, bagaimana cara membedakan haid dan istihadah, bagaimana menghitung durasi haid dan ciri-cirinya, mungkin kita butuh satu sesi tersendiri ya, bulan depan mungkin insya Allah. Baik, izin saya untuk share screen, saya join dengan dua device. Dengan device ini untuk speaker dan kamera, sedangkan untuk device satu lagi saya masuk dengan laptop Aini Aryani. Saya ingin share screen dengan akun laptop Aini Aryani, mohon dijadikan co-host. Masih host disable partisipan deh. Baik, Laptop Aini sebentar Aryani. Ustazah. Oh iya. Sebentar ya Ustazah, mohon ditunggu. Ya. Karena saya bukan hostnya juga nih. Oh, Host saya iya. coba masih belum bisa. Oke, baik. Hostnya dengan Ibu Mailawati. Izin Bu Mela, apa bisa dibantu? Oke, kalau gitu nggak Ini pakai Ustazah, share screen ya. atau mau di-share dulu ke saya Ustazah, apa materinya nanti mungkin dari kami yang share. Hmm, oke, baik. Sebentar. Ke Mbak Nini ya. Iya Bu, ya Ustazah. Iya, sudah saya kirim. Baik, sebentar. Baik, PPT-nya sudah ada di saya coba share screen.
Apa sudah terlihat? Iya, Iya, silakan boleh, Ustazah. boleh dipencet itunya Bu, apa slideshow-nya kanan bawah. Siap, Ya, sudah. baik. Terima kasih. Baik, jamaah sekalian, kita akan bahas tentang hadas besar. Jadi, kalau hadas kecil itu adalah kondisi di mana kita sedang tidak memiliki wudhu. Sedangkan hadas besar adalah kondisi di mana kita mengalami satu di antara 6 penyebab hadas besar. Jadi penyebab hadas besar itu ada 6. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin jamaah sekalian kalau mau menebak apa saja sih yang menyebabkan kita wajib mandi yang 6 poin itu, biasanya yang disebut itu hanya haid, nifas, dan berhubungan badan. Padahal ada 6. Silakan. Oke, ya, next slide, dijembrengin semuanya. Oke, langsung lagi ke next slide. Ya. Jamaah sekalian, kita ketika ingin mengangkat hadas, hadas kecil itu diangkat dengan berwudu. Atau jika tidak mampu untuk berwudu atau ada kendala untuk berwudu, maka kita bertayamum. Begitu juga kalau misalnya kita berada dalam kondisi harus mandi janabah karena mengalami satu di antara 6 penyebab hadas besar, kita diwajibkan untuk mandi. Nanti kita akan bahas mandi janabah seperti apa dan bagaimana. Lalu kemudian kalau kita tidak memungkinkan untuk mandi, kadang-kadang orang tidak memungkinkan untuk mandi itu alasannya banyak ya. Ada alasan gara-gara dia eh, tidak ada air, atau dia tidak boleh pakai air, atau berada dalam kondisi yang misalnya di kantor udah suci dari haid, tidak diperbolehkan untuk mandi, waktunya sangat mepet untuk mandi, dan tidak, kalaupun harus mandi, mandinya harus keluar kantor, padahal jam istirahatnya sangat terbatas. Jadi ada kendala media yaitu air, ada kendala waktu yang mepet, atau ada kendala penyakit yang membuat dia tidak bisa untuk mandi. Maka bisa dilakukan tayamum sebagai solusi agar tetap bisa sholat meskipun tidak memungkinkan mandi. Baik, berikutnya lagi. Nah, ini dia 6 poin yang membuat kita jadi wajib mandi. Yang pertama itu adalah haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari seorang perempuan dari kemaluan depannya, di mana darah tersebut bersumber dari dalam rahimnya. Ketika dia itu haid, maka setelah selesai dari haid dia wajib untuk mandi. Ya, oke, baik. Berikutnya lagi. Yang kedua adalah nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi bukan sebelum melahirkan. Maka darah apapun yang keluar dari seorang perempuan yang selama bayinya masih ada di dalam perut, maka darah tersebut belum disebut sebagai nifas. Sebagai contoh misalnya ada seseorang yang ada orang lagi pembukaan menjelang persalinan. Lalu pembukaan menjelang persalinan itu menyebabkan dia kontraksi, yang kontraksinya menyebabkan dia keluar darah sambil kesakitan ya. Entah pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, kalau dia keluar darah bercampur lendir di masa kontraksi yang bayinya belum keluar, maka darah tersebut belum bisa disebut sebagai nifas. Kapan bisa disebut sebagai nifas? Ketika rahim sudah kosong dari kehamilan. Ketika anaknya sudah keluar, lalu kemudian darah menetes. Pasca bayinya keluar. Itu disebut sebagai nifas. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan itu sendiri atau wiladah. Melahirkan, walaupun tidak mengalami nifas, itu juga sudah menyebabkan dia berhadas besar. Jadi orang kalau habis melahirkan terus dia nggak mengalami nifas, maka dia belum boleh sholat ya kalau belum mandi. Cuman gini, hampir tidak pernah terjadi orang melahirkan tapi tidak mengalami nifas.
Yang banyak terjadi orang melahirkan pasti nifas. Baik itu melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Cuman jika ternyata ada misalnya ada orang sesar, habis sesar tidak ditemukan ada darah mengalir dari kemaluannya. Ya berarti dia tidak mengalami nifas. Ya, dia tidak mengalami nifas. Oke, baik. Dan haid, nifas, serta melahirkan ini hanya terjadi pada perempuan saja. Nggak bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan jadi-jadian ya. Nggak bisa ya, karena nggak punya rahim ya. Hanya terjadi pada seseorang yang memiliki rahim. Next. Kemudian berikutnya ada 3 lagi. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pertama, berarti nomor 4 ya. Nomor 4, orang yang habis berhubungan badan itu juga seksual ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Apabila laki-laki dan perempuan itu menjadi berhubungan badan, maka setelah dia berhubungan badan dia wajib untuk mandi. Kemudian keluar air mani. Poin keluar air mani itu dipisahkan dari hubungan seksual. Karena bisa saja orang melakukan hubungan seksual tapi tidak sampai keluar air mani. Begitu juga orang yang keluar air mani tidak semuanya melalui atau disebabkan oleh hubungan badan. Ada orang yang keluar mani tapi tidak berhubungan badan. Seperti misalnya ada anak yang mimpi basah ya, keluar air mani tapi enggak melalui hubungan badan. Nah, itu dia tetap wajib untuk mandi ya. Keluar air mani ini tidak hanya terjadi pada laki-laki, tapi juga terjadi pada perempuan. Ya, ketika Rasulullah itu ditanya oleh seorang sahabat, apakah perempuan itu keluar air mani? Lalu Nabi mengatakan, "Famin ainal musla?" Maka dari manakah adanya kemiripan antara laki-laki, antara ibu dengan anaknya? Yang secara secara implisit Nabi ingin mengatakan, iya, perempuan juga keluar air mani. Itu ya. Nah, jadi kalau ada perempuan keluar air mani nih, berarti dia wajib mandi. Cuman biasanya perempuan keluar air maninya ketika dia berhubungan badan dan sampai pada klimaks. Ya. Baik, berikutnya. Meninggal dunia ini juga wajib mandi, tapi dia nggak boleh mandi sendiri, makanya dia dimandikan ya. Maka hukumnya memandikan mayat itu adalah fardu kifayah. Kalau ada orang muslim wafat, tapi di sekitarnya tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mengurusi mayat tersebut, baik keluarganya atau tetangganya, itu semuanya ketimpa dosa semuanya. Sengaja tidak dimandikan, tuh ya. Nah, itu maka masuk dalam kategori berdosa. Oke, baik. Berikutnya. Yang tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang berhadas besar antara lain adalah sholat. Jadi orang yang berhadas besar belum bisa melaksanakan sholat kalau dia belum mandi, kemudian tidak bisa melakukan sujud tilawah. Apa sih yang disebut dengan sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajdah. Ada beberapa ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya ketika kita mendengar orang membaca surat Al-Alaq, ya, Iqra. Nah, itu nanti di akhir ayatnya berupa wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib ini adalah salah satu dari ayat sajdah yang kalau kita mendengarnya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kita sujud tilawah, kemudian kita membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, oke. Kemudian tidak boleh berpuasa. Puasa yang tidak boleh dilakukan oleh orang berhadas besar adalah ketika penyebab hadas besarnya terjadi antara subuh sampai maghrib. Penyebabnya, ya. Misalnya tadi ada wanita haid habis subuh, atau masih terjadi haidnya sebelum maghrib. Nah, atau ada orang berhubungan badan siang-siang Ramadan, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi kalau penyebab hadas besarnya itu terjadi di malam hari, entah itu habis maghrib sampai sebelum subuh, tinggal mandinya doang yang belum, ini dia tidak dilarang untuk berpuasa. Saya kasih contoh. Ada orang dia berhubungan badan di malam hari.
Terus dia belum mandi. Niatnya mau mandi nanti habis sahur. Qadarullah dia terbangun udah subuh gitu. Jam 5 pagi dia bangun dalam kondisi belum mandi dari berhubungan badan. Maka yang harus dia lakukan adalah lanjutkan puasanya. Ya. Jadi dia tetap berpuasa. Jadi begitu dia bangun jam 5, dia mandi supaya bisa melaksanakan sholat subuh dan kemudian dia melanjutkan puasanya sampai maghrib. Begitu kira-kira. Jadi kalau ada yang nanya, loh kan dia masih berhadas besar, emang boleh hadas besar berpuasa? Yang nggak boleh itu adalah melakukan penyebab hadas besarnya di antara subuh sampai maghrib. Ya, adapun dalam kondisi berhadas besar yang dilakukan di malam hari, tinggal mandinya aja yang belum, itu tidak merusak puasanya. Hatta bahkan jikapun dia itu berpuasa sampai maghrib, ya, sampai dia berpuasa sampai maghrib dalam kondisi belum mandi dari junub tadi malam, itu puasanya tetap sah. Tapi berarti dia itu meninggalkan sholat. Berarti dia nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Maka fungsinya dia mandi ketika dia bangun jam 5, itu biar apa sih? Biar dia bisa melaksanakan sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya. Gitu ya. Nah, bukan semata-mata karena puasa. Kalau puasanya mah tetap sah. Kenapa? Karena berhubungan badannya itu terjadinya di malam hari. Sama seperti orang lagi haid. Dia udah suci dari haid tadi malam jam 10, tapi masih capek, masih malas mandi. Niatnya mau mandi menjelang sahur. Qadarullah dia bangunnya malah jam 5. Maka dia tetap melanjutkan puasanya sampai maghrib. Adapun mandinya, ya dia wajib mandi, tujuannya biar dia bisa melaksanakan sholat subuh. Gitu ya. Baik, berikutnya adalah tawaf. Orang yang sedang melaksanakan tawaf itu tidak boleh berhadas besar. Jangankan berhadas besar, berhadas kecil pun tidak boleh. Maka kalau kita lagi mau umroh atau haji, sebisa mungkin kita menjauhi tanggal-tanggal haid kita. Jikapun harus berangkat juga menembus tanggal haid, maka sebisa mungkin juga kita cegah dengan pil penunda haid. Ya, biasanya pil penunda haid itu diminum 2 pekan sebelum tanggal biasanya kita haid. Adapun hukum menggunakan pil penunda haid itu, mayoritas ulama itu memperbolehkan dengan syarat dokter memperbolehkan. Jika dokter tidak memperbolehkan karena pil penunda haid buat wanita semacam dia bisa berisiko tinggi karena mungkin hormonnya tidak stabil, berarti nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya wanita seperti dirimu itu baik-baik saja, normal-normal saja badannya, dan resikonya itu sangat rendah, maka ya diperbolehkan minum pil penunda haid karena maslahatnya yang begitu besar. Ya, apalagi kita ke Saudi pastinya butuh biaya yang tidak sedikit, ya kan? Apalagi kalau haji, bayangin aja kalau begitu mau tawaf ifadah pas dia baru keluar haid ya. Nah, itu kan sangat-sangat memberikan madarat dan masyaqqah. Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang berhadas besar, ya. Mushaf itu apa sih? Mushaf itu adalah lembaran atau alat tulis atau apapun itu yang di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran. Kalau di masa Nabi, mushaf itu tidak berupa satu bundel ya, juga tidak ditulis di atas kertas karena kertas belum ditemukan di masa itu. Bisa saja ayat Al-Quran begitu wahyu turun, lalu Nabi memerintahkan juru tulisnya untuk menuliskan Al-Quran, dan mushaf yang ada di masa itu ya dari kulit binatang yang disesuaikan untuk bisa jadi alat tulis, atau dari pelepah-pelepah tanaman dan lain sebagainya. Karena belum ditemukan kertas di masa itu. Nah, di zaman sekarang mushaf itu ya satu bundel itu biasanya. Ada yang dicetak per juz, ada yang dicetak langsung 30 juz. Bagaimana dengan mushaf digital yang ada di aplikasi dan ada di handphone kita? Adapun Quran digital kebanyakan para ulama menghukumi sebagai pantulan cahaya dari mushaf sehingga tidak bisa dihukumi sebagai mushaf. Maka kalau ada orang yang sedang berhadas besar, baik karena haid atau berhubungan badan, dia belum mandi,
lalu dia mencet aplikasi Quran di HP-nya dan memegang-megang, men-swipe-swipe-nya gitu ya, itu mayoritas ulama tidak melarang ya, karena dianggap bukan mushaf tapi sekedar pantulan cahaya. Seperti kalau misalnya kita lagi mau presentasi, kita memantulkan cahaya apa namanya mushaf ya, tulisan di atas mushaf kita pantulkan melalui cahaya proyektor ya, lalu langsung ketembak di mana, di layar infokusnya. Nah itu juga layar infokusnya tidak bisa disebut mushaf karena tidak tertulis langsung di atasnya ayat-ayat Al-Quran di situ, tapi sekedar pantulan cahaya. Jadi orang yang sedang berhadas besar, dia boleh untuk men-swipe atau mengaktifkan mushaf digitalnya, tapi tentunya dia tidak boleh mentilawahkan atau membaca dengan lisan sampai keluar suara. Makanya di poin yang berikutnya setelah menyentuh mushaf, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar adalah melafadzkan Al-Quran dengan niat tilawah. Jadi tilawatul Quran itu tidak diperbolehkan. Jadi jamaah sekalian, misalnya saya sedang haid, lalu saya misalnya buka apa namanya mushaf digital. Kalau bukanya doang tapi mulut saya diem, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mulut saya bunyi dan saya niatkan untuk tilawah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saya ya mau baca via mushaf gitu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim misalnya ya. Nah, bukanya dan menyentuh Quran digital tidak terlarang karena bukan mushaf. Tapi melafadzkannya diniatkan untuk tilawah itu yang terlarang. Gitu ya. Melafadzkan dengan tilawahnya itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya tidak diniatkan untuk bertilawah, seperti kalau kita membaca penggalan-penggalan ayat Al-Quran yang mengandung doa, ya, dan kita niatnya zikir, itu tidak mengapa. Contoh, ayat Al-Quran itu contohnya yang biasa dibaca dalam doa itu misalnya ya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah ayat Al-Quran yang biasa dipanjatkan, dibaca di dalam doa, baik dalam penutupan pengajian atau kita berdoa zikir-zikir pagi dan sore gitu. Tapi tidak diniatkan tilawah, kita niatnya lagi berdoa di mana lafaz doanya nyontek dari Al-Quran. Nah, yang tilawah itu kalau kita ngaji gitu. Ya, kita berharap dapat pahala per hurufnya 10 kebaikan. Termasuk memurajaah dan menambah hafalan, mayoritas ulama memasukkan dia ke dalam tilawah juga, gitu. Oke. Masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid ini adalah salah satu larangan bagi orang yang berhadas besar. Tidak hanya karena takut kotorannya menetes ke dalam masjid, tapi kondisi dia yang berhadas besarlah yang membuat dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi misalnya ada orang haid lagi banyak-banyaknya darah, itu terlarang masuk ke dalam masjid, alasannya karena dua. Khawatir nanti darahnya tembus di masjid dan juga statusnya yang memang sedang berhadas besar. Begitu juga wanita yang udah mau habis darahnya, tinggal ngeflek doang yang dipastikan tidak akan menetes ke dalam masjid. Itu pun juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Karena status hadas besarnya itu yang menyebabkan dia jadi nggak boleh masuk ke dalam masjid. Itu ya. Sebagaimana ada bapak-bapak dia habis berhubungan badan dengan istrinya. Begitu dia habis berhubungan badan dengan istrinya, dia belum mandi. Maka dia nggak boleh untuk masuk ke dalam masjid. Bukan karena takut spermanya kececer di masjid, bukan. Tapi karena status hadas besar yang dia sandang gitu. Karena dia belum mandi dari hadas besarnya. Kira-kira demikian yang membuat tidak boleh masuk ke dalam masjid. Sebetulnya ada lagi tambahan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar, khususnya bagi yang hadas besarnya disebabkan oleh nifas dan haid. Kita lihat di slide berikutnya. Ya.
Di sini sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan lain sebagainya tadi kita sudah sebut. Kita baca yang 2 baris yang terakhir. Hubungan seksual dan diceraikan. Itu adalah tambahan larangan bagi yang berhadas besar khusus karena haid dan nifas. Orang yang lagi haid dan nifas, dia tidak boleh berhubungan badan. Hubungan seksual tuh nggak boleh, ya. Tapi kalau sekedar bercumbu, ciuman, pelukan, itu silakan aja. Yang nggak boleh adalah apa? Berhubungan badan. Nah, kemudian yang terakhir adalah diceraikan. Orang yang sedang haid ataupun nifas, itu nggak boleh diceraikan oleh suaminya. Jadi ini adalah larangan buat suaminya. Senyebelin apapun istrinya yang lagi PMS, ya, atau sekesel apapun kita karena bawaan hormon gara-gara haid, kita nggak boleh minta cerai dalam kondisi haid. Dari mana dasarnya? Dari apa yang terjadi pada Ibnu Umar radhiyallahu an, putra dari Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar, pernah menjatuhkan talak pada istrinya yang sedang haid. Lalu kemudian hal tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Murhu falyuraji'aha. Sampaikan kepada putramu, wahai Umar, yang bernama Abdullah bin Umar, agar segera merujuk istrinya. Kalau dia ingin mentalak istrinya, falyutalliqha tahiran, maka hendaklah dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan haid, ya. Oke, baik. Bagaimana kalau ternyata ada seorang suami, dia sudah tahu istrinya dalam kondisi haid, tapi dia kekeh tetap ingin menjatuhkan talak, ya, kekeh banget dia ingin menjatuhkan talak. Apakah talaknya tetap sah? Apakah istrinya jadi harus menjalani masa iddah? Ataukah talaknya tidak sah gara-gara talak itu dijatuhkan saat istri sedang mengalami haid? Jawabannya, talaknya tetap sah. Jadi talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tetap sah, tapi suaminya berdosa karena melanggar aturan dalam penjatuhan talak. Ya, tetap istrinya menjalani masa iddah karena talaknya tetap sah, tapi suaminya berdosa. Oke, baik. Berikutnya lagi. Izin karena saya sudah jadi host, boleh saya take over ininya, share screen-nya. Boleh, silahkan Ustazah. Oke, baik, terima kasih. Baik. Oke, baik. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya. Puasa tapi belum mandi besar, ini juga diperbolehkan selama penyebab hadas besarnya dari sebelum subuh. Dalilnya adalah hadis yang bunyinya anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaqtasil wa yasum. Bahwa Nabi Muhammad pernah beliau terbangun di subuh hari bulan Ramadan dalam keadaan junub, belum mandi janabah. Junub min ahlihi, habis berhubungan badan dengan istrinya, sumayab tasil wayasum. Kemudian Nabi melakukan mandi janabah, lalu melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan puasanya sampai maghrib. Ya. Berikutnya lagi, nah, ini tentang tawaf, menyentuh mushaf tadi udah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Kemudian la yamassul qur'ana illa tahir, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian larangan melafadzkan Al-Quran, la taqra al-haid wal junubu syai'an minal Quran. Jangan orang-orang yang sedang haid dan junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Melafadzkan maksudnya menggerakkan mulut dan lisan sampai keluar suara. Diniatkan dengan bertilawah. Namun jika orang haid itu membatin dalam hati atau mendengarkan saja dengan telinga, tidak keluar suara dari mulut dengan niat tilawah, itu diperboleh. Ya, qomat kamit juga boleh. Jadi melafadzkan Al-Quran tanpa keluar suara, qomat kamit doang dalam keadaan haid itu boleh. Ya,
Membaca Al-Quran bagi wanita haid haram hukumnya, namun berdoa dan berzikir diperbolehkan walaupun zikir dan doanya adalah penggalan kalimat dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya disebut sebagai zikir, saya lagi zikir pagi dan petang, atau membaca ayat kursi sebelum tidur sebagai penjagaan diri, tidak diniatkan dengan tilawah diperbolehkan, namun jika diniatkan untuk tilawah, ini masuk kategori yang terlarang. Ini tadi larangan masuk dan berdiam di dalam masjid. Di An-Nisa ayat 43 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati tempat sholat kalau kamu dalam keadaan mabok, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan janganlah orang yang junub, orang yang berhadas besar, itu masuk ke dalam masjid, kecuali kalau untuk sekedar menyeberangi saja. Contoh misalnya terasnya Masjidil Haram itu kan bagian dari masjid ya. Misalnya kita lagi haid, kita ngelewatin selasar atau terasnya Masjidil Haram karena dari hotel kita mau belanja ke Bin Daud itu harus ngelewatin terasnya masjid. Itu boleh karena sekedar lewat aja gitu. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam masjid lalu langsung keluar, itu juga diperbolehkan. Ceritanya Nabi ketika beriktikaf minta tolong Aisyah untuk mengambilkan sorbannya beliau. Dan saat itu Aisyah sedang haid. Maka Aisyah masuk ke dalam masjid, menyerahkan sorbannya Nabi, dan langsung keluar lagi. Itu ya, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena cuman lewat saja. Nah, kalau sampai duduk-duduk di situ, itu yang terlarang. Baik. Berikutnya lagi larangan berjima. Ini bagi orang yang sedang haid dan juga nifas. Di Al-Baqarah ayat 222 disebutkan, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Haid itu adalah suatu kotoran. Jadi jangan dijima. Kapan boleh dijimanya? Nah, ini dia nih. Sebentar laser pointer. Nah, ini di sini disebutkan hatta yathurna. Hatta yathurna itu artinya sampai mereka suci. Suci di sini maksudnya berhenti darahnya. Bagaimana kalau ada orang sudah berhenti darah haidnya tapi belum mandi? Apakah sudah boleh berhubungan badan? Belum lagi. Sampai faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka, istri kalian yang sudah selesai haidnya itu bersuci. Bersuci dalam artian sudah mandi dari haidnya, barulah boleh untuk berhubungan badan. Jadi, kalau darahnya udah berhenti, langsunglah mandi. Biar langsung bisa berhubungan badan sama suaminya. Ya, kalau misalnya kata suaminya, wah darahnya udah berhenti nih sayang, kamu haidnya lama banget nih, belasan hari, udah yuk kita berhubungan badan sekarang. Belum boleh mas, harus mandi dulu. Ya mandinya juga jangan lama-lama, keburu digedor-gedor pintunya sama suaminya nanti. Makanya mandinya singkat aja. Nah, bagaimana cara mandi yang singkat, yang tetap sah, tapi tidak lama? Nanti kita bahas. Oke, kemudian berikutnya lagi, larangan diceraikan. Ini yang tadi saya ceritakan tentang Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya dan diperintahkan Nabi segera merujuk istrinya. Bagaimana kalau kita sudah selesai dari haid, terus suami langsung minta berhubungan badan, kan tadi nggak boleh, harus mandi dulu. Bisa nggak kita mandi yang kilat? Bisa, sangat bisa. Kebanyakan orang kalau mau mandi itu ribet itu rasanya. Maksudnya ribet tuh gini. Seakan-akan kalau mandinya tidak sempurna, dia merasa nggak sah. Padahal nggak begitu. Jadi kita akan membahas mandi yang sah walaupun minimalis. Ya. Jadi kita bahas dulu mandi yang sah. Kita nggak akan bahas di awal mandi yang sempurna. Nggak. Mandi yang sah itu hanya membutuhkan 2 unsur saja, jemaah sekalian. Pertama niat. Ya, saya mau niat mandi menghilangkan hadas besar. Udah selesai. Bedanya mandi biasa sama mandi janabah itu ya di niatnya. Kalau misalnya niatnya itu untuk mandi besar, jadi mandi besar. Kalau niatnya itu untuk mandi biasa, jadi mandi biasa. Maka kita berniat, ya Allah ini saya mandi untuk menghilangkan hadas besar gitu. Kalau mau dilafatkan bisa, nawaitu ghusla janabah lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya dalam hati doang, ya Allah ini mandi untuk mandi besar ya, udah selesai. Habis itu langsung guyur air ke seluruh badan.
airnya rata ke seluruh kulit dan semua rambut yang tumbuh di atasnya. Sudah cukup, udah sah mandinya. Ibaratnya ada orang niat, ya Allah saya mau mandi menghilangkan hadas besar, habis itu dia langsung diving gitu ya, langsung nyebur ke laut, lalu basah semua badannya. Itu sudah selesai, hadas besarnya udah terangkat gitu. Ya air laut bisa buat mandi janabah, karena air laut itu kan air murni. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita di kamar mandi, ya kita tinggal showering sebadan, tidak ada kulit dan rambut yang tidak basah dengan showernya, udah sah itu. Atau pakai gayung biar biur basah semuanya, nah itu udah sah mandinya. Kadang-kadang orang kena penyakit was-was. Waduh, katanya harus kanan dulu baru kiri, wudhu dulu di dalam apa segala macam. Iya, memang itu mandi yang bagus kayak gitu. Tapi jangan sampai kita punya mindset kalau nggak kayak gitu berarti nggak sah. Jangan. Ya, ini aja sahnya tuh ini aja. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau kita tidak diburu-buru waktu, tidak terbatas tempatnya nggak ngantri, waktunya juga tidak terbatas, nggak buru-buru, ya udah berarti kita melaksanakan sunnah-sunnahnya juga, yaitu mencuci tangan, membersihkan kemaluan, menghilangkan najis, kemudian wudhu, dan mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Kira-kira urutan mandi lengkapnya tuh kayak gini. Pertama, dia niat dulu. Yang kedua, mencuci tangan sebelum mulai mandi. Kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Menghilangkan najis di badan kalau ada. Lalu dia berwudu. Berwudu itu maksudnya kumur-kumur, istinsyak, istinsar, membasuh wajah, membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, jangan dulu basuh kakinya. Nah, Nabi biasanya habis mencuci tangan, langsung mengguyur air di kepala dan memijitnya 3 kali. Lalu mengguyur air di badan, mendahulukan yang kanan baru yang kiri, terakhir adalah membasuh kaki. Nah, ini kira-kira mandi janabah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Kadang-kadang Nabi mandi seperti ini, tapi kadang-kadang juga Nabi yang penting basah. Sehingga apa? Sehingga urutan mandi yang seperti ini bukan kewajiban, namun apabila dikerjakan seperti ini, berarti mandinya mengikuti dapat nilai plus karena mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, kira-kira ini jamaah sekalian, tuh ya. Itu dulu dari pemaparan materi hari ini tentang hadas besar. Adapun kalau nanti mau ada yang tanya tentang yang lain-lain seperti haid dan lain sebagainya, silakan saja. Tapi sekali lagi tentang haid dan istihadah, saya butuh waktu satu pertemuan tersendiri untuk membahas apa saja ciri-ciri haid, bagaimana cara membedakan dengan istihadah, nanti insya Allah di satu sesi tersendiri. Tapi hari ini jika ada yang mau bertanya untuk mendiskusikan hal-hal yang tadi kita bicarakan, saya serahkan kembali waktu kita ke moderator untuk memimpin diskusi yang ada. Silakan. Alhamdulillah telah kita dengarkan materi dari Ustazah. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Pertama saya persilahkan apabila dari Ibu maupun dari Mbak ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Kalau misalnya belum ada, di sini sudah ada pertanyaan yang ada di chat Ustazah. Jadi dari Ibu Mutiara Maulidia Putri, Ustazah, jadi gimana hukum sholatnya wanita yang sudah bukaan mau melahirkan, yang sudah di ruang melahirkan di jam sebelum zuhur, lalu melahirkannya baru di waktu asar? Mungkin satu pertanyaan terlebih dahulu ya Ustazah, silahkan dijawab. Ya, orang yang sedang kesakitan mau melahirkan, itu biasanya nggak kepikiran mau sholat. Yang ada gimana caranya untuk bertahan hidup, ya. Saking sakitnya yang luar biasa ditanggung, gitu. Jadi kalau misalnya udah melahirkan nih, udah selesai lahirannya, kita baru ngeh, kita baru sadar. Ya Allah, waktu saya ngelahirin anak pertama saya itu nggak sholat semalaman misalnya. Udah ke rumah sakit dari jam 5 sore. Itu sakit luar biasa, kontraksi penambahan pembukaan. Dari jam 5 sampai subuh anaknya baru lahir. Berarti dia tidak melaksanakan maghrib dan isya kan.
Berarti maghrib dan isyanya nanti diqadha. Diqadha setelah nifasnya berakhir. Begitu dia udah bisa sholat, udah selesai nifas, dia mengqadha sholat maghrib dan isya yang tidak dilaksanakan karena menahan rasa sakit dalam proses melahirkan. Kira-kira seperti itu. Tapi bagaimana kalau ada orang nih lagi kontraksi? Tiba-tiba hilang rasa mulesnya. Saya belum nifas nih, mumpung mulesnya lagi hilang, saya mau sholat, ya silahkan. Kalau masih kuat ya, kalau masih kuat, saya mau sholat, misalnya. Ya sudah, dia sholat aja dulu. Bisa sholatnya sambil berdiri kalau kuat. Kalau nggak kuat berarti sambil tiduran. Kalau nggak bisa tidur, kalau nggak bisa duduk sambil tiduran. Dan bisa dibantu oleh susternya untuk berwudu misalnya. Kalau memungkinkan silakan saja. Atau bisa wudunya pakai sprayer misalnya. Bisa-bisa aja, ya kan? Cuman hal ini jarang terjadi. Biasanya orang kalau udah kesakitan mau melahirkan, udah nggak kepikiran mau sholat. Mudah-mudahan Allah itu mengampuni dosa kita, karena bukannya kita nggak mau sholat dalam keadaan kontraksi ya, tapi badan yang tidak memungkinkan, karena sakitnya luar biasa berperang. Gitu. Sama seperti ketika Rasulullah dan para sahabat itu tidak melaksanakan sholat zuhur, asar, dan maghrib pada saat perang Khandaq yang begitu sengit peperangannya. Tidak ada gencatan senjata, gitu ya. Tidak ada breaknya. Jadi dari pagi sampai malam begitu dahsyatnya perang Khandaq. Sehingga Rasulullah dan para sahabat baru sadar setelah perang usai bahwa mereka belum melaksanakan sholat zuhur, asar, dan maghrib. Sehingga setelah perang selesai, barulah Rasulullah itu sholat zuhur, asar, dan maghribnya di tengah malam. Gitu ya. Jadi ketika sholat tidak mungkin dilakukan, betul-betul tidak mungkin. Bukan karena malas, bukan karena lalai, tapi sakit yang begitu menyakitkan. Seperti orang yang masuk ke dalam ruang operasi. Dia dioperasi dari jam 10 pagi dan baru selesai operasinya jam 4 sore. Berarti kan dia nggak sholat zuhur tuh kan. Ya, tidak mungkin juga dibilang sama dokter, dok, ntar dulu jahitnya, perutnya ntar aja dijahit, saya mau sholat dulu, nggak mungkin. Gitu. So, apabila orang yang sedang pembukaan kontraksi menjelang persalinan itu masih kuat untuk sholat, silakan sholat. Tapi jika tidak, dan apalagi sudah berlalu, maka tolong diingat-ingat ada berapa sholat yang kita tinggalkan ketika kita melahirkan anak-anak kita. Yang udah punya anak 3, punya anak 4, coba dihitung dulu pas lahiran, ada sholat apa saja yang tidak kita laksanakan sampai anaknya lahir. Ya, insya Allah ibu-ibu sangat memorable ya, waktu melahirin anaknya itu jam berapa aja dan berapa sholat yang ditinggalkan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan juga di chat. Ustazah, bagaimana kalau membaca Quran untuk keperluan belajar, misal untuk tahsin? Silahkan dijawab, Ustazah. Sebetulnya win-win solutionnya ya. Kalau mau baca niatnya tahsin bukan untuk ngaji Quran, itu bacanya jangan kayak tilawah. Kadang-kadang orang tuh bilangnya belajar tahsin tapi dia tilawah. Tilawah itu maksudnya baca, kadang baca berayat-ayat tuh lancar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan bukan itu bukan belajar tahsin tuh, Bu. Cuma tilawah kan. Kalau tilawah itu biasanya yang tilawah yang tidak masuk dalam kategori tahsin ya, tahsin yang tidak masuk dalam kategori tilawah itu adalah bacaannya terpotong-potong. Faida, faida, za, faida, faragta, faragta. Nah kalau gini mah, ini belajar namanya, belajar mengeja kata per kata di dalam ayat Al-Quran. Tapi kalau udah فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ini mah tilawah. Ya. Jadi kalau misalnya lagi haid ya coba belajar tahsinnya kalau udah selancar itu ya. Belajar tahsinnya nggak harus pakai mushaf kali. Pakai aja buku hadis
bacanya tapi mirip kayak baca Quran, tapi yang dibacakan hadis. Kalau yang baca hadis kan nggak apa-apa. Contoh, innamal a'malu binniyat. Itu hadis Nabi. Tapi dibacanya kayak tartil, nggak ada masalah kan? Intinya kan kita lagi belajar baca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Tapi yang dibaca nggak harus langsung ke Qurannya. Boleh saja hadis-hadis Nabi yang dibaca. Kalau baca hadis Nabi, orang yang sedang haid aman, sentosa, nggak ada larangan apapun. Yang larangannya kan baca Quran. Tapi kalau misalnya dia bacanya terbata-bata, itu bukan tilawah namanya. Fa'idha, 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 faragta, faragta, faragta. Ah, itu nggak tilawah. Ya, mengejak kata per kata, gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada buka, kalau guru tasing saya biasanya nggak boleh Ustazah. Ah iya, udah. Mereka mengambil hanya satu pendapat di dalam mazhab Maliki. Hanya mazhab Maliki yang memperbolehkan orang yang sedang belajar atau mengajar Al-Quran dilakukan di dalam kondisi haid. Sedangkan mayoritas ulama tidak ada yang memperbolehkan karena membaca Al-Quran dengan melafadzkan satu ayat penuh itu masuk kategori tilawah kecuali diniatkan untuk zikir saja. Gitu ya. Jadi perbedaan antara mayoritas ulama dengan para ulama dalam mazhab Maliki. Kalau guru ngajinya biasanya nyuruh tetap baca Quran, oke lah, berarti itu ambil pendapat mazhab Maliki, tapi menyalahi atau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh jumhur atau mayoritas ulama. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan pertanyaan dari saya, Ustazah. Menyambung yang tadi, berarti kalau misalnya Al-Quran yang terjemahan itu bisa disebut mushaf juga atau seperti apa? Kemudian kalau tadi ketika tahsin ya, kalau ketika murojaah dalam keadaan haid, bagaimana? Terima kasih. Monggo dijawab. Ya. Quran terjemahan itu masih masuk dalam kategori mushaf ketika kontennya masih setidaknya 50-50. Jadi isinya Quran terjemahan, misalnya Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu aja kontennya berarti itu masih masuk mushaf. Karena masih dianggap didominasi oleh Al-Quran isinya. Kecuali kalau misalnya itu Quran terjemahan diterjemahkan dalam 3 bahasa. Itu ya, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Berarti kontennya itu lebih banyak terjemahannya dibanding Quran itu sendiri. Itu berarti sudah bukan mushaf lagi. Tapi kalau misalnya Quran terjemahan hanya di Quran dan terjemah berarti kan 50-50. 50% isinya itu Quran, 50% isinya terjemahan. Berarti itu masih masuk dalam kategori mushaf. Karena masih dianggap Quran masih mendominasi isinya. Nah, bagaimana dengan murajaah? Murajaah itu apakah disebut dengan tilawah? Masih masuk sebetulnya dalam kondisi tilawah. Coba, saya mau murajaah misalnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 185. Masa iya saya nggak niat tilawah? Pasti saya niatnya tilawah di situ. 185 ayat dianggap bukan tilawah, nggak mungkin. Pasti itu tilawah. Gitu. Nah, bagaimana biar kita bisa memurajaah? Tapi kalau ditanya gini, tapi di lembaga-lembaga tahfidz yang haid-haid pada murojaah tuh Ustazah, gimana dong? Iya kan sekali lagi saya sampaikan. Ada pendapat jumhur dan mazhab Maliki. Mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali itu mengatakan murojaah itu masuk tilawah. Makanya mereka memberikan saran untuk memurojaah dengan qomat kamit tanpa suara. Kalau qomat kamit bukan tilawah namanya. Atau hanya dengan mendengarkan saja. Atau hanya membatin dalam hati, itu bisa. Atau qomat kamit mulutnya gerak tapi nggak keluar suara, itu bukan tilawah. Tapi kalau mulutnya gerak keluar suara sampai berayat-ayat, apalagi berpuluh-puluh bahkan ratusan ayat, susah kalau tidak dianggap sebagai tilawah gitu. Tapi para ulama dalam mazhab Maliki punya pendapat yang berbeda. Mereka menganggap gini, wanita yang haid yang khawatir hafalannya akan hilang jika dia tidak memurojaah sampai keluar suara, maka diperbolehkan. Ini syaratnya, murojaahnya itu adalah murojaah yang orang udah sempat hafal, bukan nambah hafalan. Sudah sempat hafal. Di dalam mazhab Maliki, pernah menghafalkan Al-Quran kemudian dia lupa, itu masuk dosa. Melupakan ayat yang pernah dihafal, itu termasuk dosa dalam mazhab Maliki. Makanya, kalau ada wanita haid
yang khawatir hafalannya lupa kalau nggak dimurojaah dengan bersuara, itu dapat dispensasi untuk memurojaah. Tapi ingat, kalau misalnya baru haid sehari 2 hari, sepertinya kalau nggak murojaah sehari 2 hari, belum ada kekhawatiran hafalannya hilang dong. Tapi kalau misalnya udah agak lama gitu, aduh haid saya lama banget nih, saya kagak murojaah ntar hilang. Nah, disitulah diperbolehkan. Atau dalam kondisi darurat, misalnya ada ujian setoran hafalan, pas lagi haid. Kalau dia nggak setor hafalan, kata musyrifahnya disuruh ngulang lagi tahun depan. Itu kan darurat, karena dia santri tahfiz. Nah, buat kita bukan santri tahfidz, kita juga bukan hafizah. Ya sudah, kalau haid nggak usah murojaah. Ntar aja, tapi saya pengen juga loh ngafalin. Iya boleh ngafalin, tapi nanti aja kalau haidnya udah selesai. Gitu. Kok nggak boleh? Kenapa sih gini loh? Kita tuh tapi nanti gersang hati saya kalau nggak tilawah. Saya mau nanya, kita kalau nggak sholat berhari-hari gersang nggak hati kita? Gersang dong. Boleh nggak kita lagi haid maksa-maksain sholat hanya gara-gara alasannya gersang hatinya? Nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Ya kalau lagi gersang hatinya ya zikir, bukan sholat, bukan tilawah, gitu. So, intinya soal tilawah, apakah murojaah, menambah hafalan, tahsin dan ngajar tahsin itu diperbolehkan atau tidak, yang memperbolehkan hanya para ulama dalam mazhab Maliki saja, itu pun dengan beberapa aturan-aturan ketat yang ada. Namun mayoritas ulama dalam mazhab yang lain, 3 mazhab besar lainnya, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali tidak memperbolehkan melakukan itu semua, disuruh libur dulu atau mencari solusi gimana caranya yang dibaca bukan Al-Quran. Baik. Terima kasih Ustazah. Di sini di chat ada pertanyaan lagi dari Ibu Mary. Ustazah, jika haid lebih lama dari biasanya, keluarnya hanya sedikit-sedikit tetapi lama, 2 minggu, kira-kira kapan harus mandi wajib? Kalau misalnya haidnya itu terus-terusan keluar dan baru selesai setelah 2 minggu, ya berarti haidnya 2 minggu. Haid itu maksimal 15 hari, 15 malam. Minimalnya 24 jam. Jadi kalau misalnya dia keluar sedikit-sedikit, tapi konsisten tiap hari. Sehari misalnya keluar sedikit, tapi konsisten. Tiap dia masuk waktu sholat, zuhur dicek ada. Terus nanti asar ada penambahan lagi. Maghrib dicek, ada penambahan darah yang baru keluar lagi. Isya dicek lagi, ada lagi. Walaupun mungkin tidak banyak yang keluar, tapi konsisten gitu. Ada penambahan darah yang keluar. Begitu seterusnya sampai dia 2 minggu, anggaplah 14 hari. Ya berarti mandinya ketika darah benar-benar berhenti. Darah benar-benar berhenti di hari keberapa? Di hari ke-14. Nggak keluar lagi. Oh berarti dia haidnya adalah 14 hari, 14 malam. Kira-kira demikian. Tapi kalau misalnya gini, ini saya biasanya saya haid 7 hari. 7 hari udah berhenti darahnya gitu kan. Udah dicek, nggak ada di pembalut, nggak ada. Ngambil tisu, dicolek ke vagina juga nggak ada bercak. Boleh mandi nggak? Ya boleh. Kalau tidak yakin akan ada darah yang keluar lagi, mandi aja. Mandi, sholat. Ternyata begitu masuk asar, keluar lagi darahnya. Ya berarti darah haidnya belum selesai. Di stop, nggak usah sholat asar, karena ternyata haidnya belum selesai. Jadi begitu darah berhenti dan yakin tidak akan keluar lagi, mandi. Begitu darah keluar, ya berarti stop mandinya. Tapi kalau kita yakin nanti bakalan keluar lagi nih, berarti saya nggak usah mandi dulu karena saya yakin nanti keluar lagi, ya silahkan ditunggu. Nah begitu darah benar-benar tidak keluar lagi di hari ke-14 misalnya, ya disitulah dia mandi dan bisa melaksanakan sholat dan seterusnya, dan haidnya dianggap 14 hari 14 malam. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Saya tunggu apabila ada bisa raise hand atau menulis di chat. Sambil menunggu pertanyaan lain, saya yang ingin bertanya, Ustazah, kalau misalnya sedang di kantor, kemudian haidnya itu sudah selesai, tapi kalau di kantor itu agak kesulitan untuk mandi, itu solusinya seperti apa? Kalau masih dimungkinkan untuk mandi, ketika misalnya di kantor masih memungkinkan mandi, ada tempat untuk mandi, kita mandi.
Tapi kan nggak bawa ganti baju. Mandi bukan karena ganti baju. Mandi boleh bisa mandi tanpa harus ganti baju. Tapi kan nggak ada handuk. Iya juga sih ya. Tapi handuk bisalah pakai Gomart di Indomaret. Ada banyak handukan. Atau misalnya di seberang kantor kita ada SPBU. Ya bolehlah kita menumpang mandi gitu ya. Nah itu ya udah mandi. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak mungkin. Di kantor nggak ada tempat mandi. Toilet itu hanya diperbolehkan untuk pipis, BAB, sama wudhu doang. Nggak diperbolehkan untuk mandi sama pengelola gedung. Kalau mau ke tempat numpang mandi SPBU masih agak jauh. Kalau saya tetap mandi ke situ balik ke kantor itu waktu istirahat udah habis, saya bisa kena SP. Tidak ada sama sekali pokoknya kesempatan untuk mandi misalnya. Ya berarti tayamum akhirnya. Dia tayamum, kemudian dia sholat. Habis tayamum wudhu nggak? Ya enggak lah. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil sekaligus hadas besar sekaligus. Maka dia tayamum, habis tayamum dia mandi, dia sholat. Begitu juga nanti asar dia tayamum, dia sholat lagi. Lalu dia pulang ke rumahnya, sampai di rumah misalnya maghrib, maka dia mandi janabah saat memungkinkan untuk mandi. Dan kemudian melaksanakan sholat-sholat seperti biasanya. Oke. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi nih dari Bu Neni Indarti. Sudah raise hand, monggo silahkan bisa langsung ditanyakan ke Ustazah. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya terkait haid ya. Misalnya apa ya? Saya haid gitu, tapi mau sholat zuhur gitu kan, belum bisa meninggalkan pekerjaan gitu. Nah, setelah 12:30 gitu, saya cek gitu kan, ternyata saya haid gitu. Jadi yang sebenarnya saya tidak tahu nih gitu. Ini haid sebelum masuk waktu zuhur atau setelah masuk zuhur gitu, Ustazah. Nah, apa namanya? Sedangkan di beberapa kajian gitu, saya apa ya? Memahami kalau sholat yang saya tinggalkan itu saya harus badalkan gitu. Saya harus ganti sholat zuhur tadi gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian waktu apa namanya menjelang selesai haid gitu kan, saya belum bisa haid, belum bisa apa namanya mandi besar waktu masih di jalan gitu, masih di perjalanan misalnya di pesawat gitu kan, atau lagi di apa ya, lagi di luar kota gitu kan, saya tidak bisa dengan rombongan minta, oke udah selesai nih gitu. Waktu saya baca gitu kan, apa namanya, itu maksimal tunggu 4 kali waktu sholat gitu. Apakah itu darah udah benar-benar bersih gitu. Nah, setelah saya tunggu 4 kali sholat, kemudian saya mandi besar gitu, mandi junub. Apakah sholat yang saya tinggalkan itu yang seharusnya, udah 4 kali sholat, 4 kali waktu sholat ini gitu. Nah, apakah 4 kali waktu sholat ditambah tadi waktu pertama kali saya haid gitu, misalnya saya sholat di waktu zuhur nih gitu. Nah, sholat zuhur yang saya tinggalkan waktu saya tidak tahu nih itu apakah saya harus ganti itu. Bagaimana ya Ustazah penjelasannya gitu? Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila kita ternyata belum sempat melaksanakan sholat padahal waktu sholat sudah masuk. Misalnya waktu sholat zuhur masuk jam 12. Lalu kita belum sempat melaksanakan sholat karena masih ada hajat lain yang dituntaskan. Lalu kira-kira jam 1 atau setengah 2 kita mau sholat zuhur. Ternyata pas mau sholat zuhur ada bercak darah yang menandakan kita tuh lagi dapat haid. Tapi nggak tahu nih darahnya tuh kapan ya kira-kira. Bisa apa ya, dikira-kira. Kalau darahnya itu masih segar, berarti belum lama keluarnya. Tapi kalau udah kering banget, sampai apa ya di celana dalam itu sampai udah kering banget rasa-rasanya ini udah keluar beberapa jam yang lalu. Paling ini keluarnya dari jam 11 atau bahkan jam 10. Ya berarti
haidnya itu sudah dimulai dari sebelum zuhur. Kalau ternyata haidnya itu dimulai dari sebelum zuhur, maka tidak perlu mengqadha sholat zuhur. Jadi istilahnya bukan dibadal ya Bu, tapi diqadha. Jadi dia wajib untuk mengqadha sholat zuhur tersebut. Tapi kalau ternyata dia ada keraguan, aduh saya ragu-ragu nih, saya ini darahnya keluar habis zuhur apa sebelum zuhur ya? Soalnya nggak kering-kering amat, masih agak-agak basah gitu. Ya sudah, sebagai tindakan kehati-hatian kita qadha saja sholat zuhurnya. Karena masih ada kemungkinan sholat zuhurnya tersebut eh, masih ada kemungkinan darah haidnya itu baru keluar setelah masuk waktu zuhur. Mungkin aja 12:30 itu keluarnya atau jam 12 lewat keluarnya. Jadi diqadha saja sholat zuhurnya tersebut. Tentu qadhanya dilakukan setelah haidnya selesai, gitu ya. Terus yang tadi saya kurang paham ketika harus menunggu 4 kali waktu sholat. Apa mungkin maksudnya Ibu Ibu udah ingin meyakinkan diri apakah Ibu haid atau tidak gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya darahnya udah keluar, apalagi sudah di waktu-waktu yang biasanya kita haid, ya begitu darah keluar stop. Tidak perlu menunggu 4 kali waktu sholat, baru kemudian kita meyakinkan diri kita haid, enggak. Ya berarti kita berhenti sholat. Jangan sampai itu pas zuhur ibu keluar darah, jam 1:30, terus ibu tetap sholat. Sholat aja ah. Ntar kalau udah 4 kali waktu sholat, baru saya meyakinkan diri haid, enggak. Begitu darah keluar, langsung berhenti sholatnya. Itu Oh, ya. mohon maaf Ustazah, bukan seperti itu. Eh, Gimana? yang 4 kali waktu sholat itu misalnya di penghujung hari, misalnya biasanya saya 7 hari begitu kan. Nah hari ke-7 nih untuk meyakinkan biasanya tuh masih ada flek-flek gitu kan. Nah Oh, itu apa namanya? Saya pernah baca gitu untuk meyakinkan apakah benar gitu. Eh, 4 kali waktu sholat, sholat subuh misalnya, oh masih gitu ya udah oh, dulu iya. gitu. Oke, Apakah paham. ya baik Ustazah. Jadi maksudnya ingin meyakinkan diri apakah sudah suci, betul-betul sudah suci, dan tidak akan ada pengulangan keluar darah lagi di akhir-akhir fase haid. Gini Bu, menunggu 4 kali waktu sholat itu, untuk meyakinkan diri kita itu suci atau tidak, itu namanya istidhar. Istidhar itu artinya make sure, ini saya udah suci atau tidak. Itu hanya dilakukan bagi orang yang punya adat kebiasaan haid di waktu tertentu, tapi darah berhenti sebelum masa adatnya. Contoh, saya misalnya biasa haidnya 7 hari. Tiba-tiba hari ke-6 saya berhenti darahnya. Nah, tapi saya biasanya 7 hari. Saya belum yakin bahwa hari ke-6 ini akan mandi. Karena saya masih punya kecurigaan dan dugaan kuat, darah masih akan keluar lagi karena belum 7 hari. Di situ saya boleh untuk menunda mandi. Saya boleh menunda mandi 4-5 kali waktu sholat. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saya biasanya haid 7 hari. Lalu saya berhenti darahnya di hari ke-7. Dan benar-benar udah nggak ada. Bahkan udah keluar keputihan. Atau bahkan saya nggak ada keputihan deh. Tapi saya ngambil tisu, kemudian saya colek ke vagina. Kemudian tidak ada bercak misalnya. Ya berarti saya mandi aja pada saat itu. Toh udah berlalu 7 hari, fase kebiasaan haid saya udah selesai, tidak ada kecurigaan darah akan keluar lagi, ya berarti saya mandilah di situ. Kecuali kalau tadi ibu berhenti darahnya, ya berhenti darahnya itu bukan di fase kebiasaannya atau lebih cepat dari biasanya. Maka boleh menunda 3, 4, 5 kali waktu sholat itu diperbolehkan maksimal 24 jam. Kalau ternyata masih ada keluar darah, tuh kan benar darahnya belum selesai, berarti saya belum selesai nih haidnya gitu. Tapi kalau ternyata nih, ibu misalnya biasa haid 7 hari. Hari ke-6 udah berhenti nih siang. Jam-jam 11 tuh udah berhenti. Lalu kemudian ibu nggak yakin, kayaknya besok bakal keluar lagi deh. Biasanya 7 kok, ini kok 6 berhenti ya. Akhirnya ibu nggak langsung mandi tuh. Zuhur, nggak mandi asar, nggak mandi maghrib, isya, nggak mandi. Akhirnya besoknya hari ke-7, subuh, ibu mandi. Terus sholat gitu kan. Dan nggak ada pengulangan darah. Iya berarti yang diqadha itu pada dasarnya ibu sudah suci hari ke-6 di siang hari jam 11 tadi. Bagaimana dengan zuhur, asar, maghrib, dan isya yang ditinggalkan gara-gara melakukan istidhar
gara-gara melakukan apa ya istilahnya istidhar itu apa bahasa Indonesia? Gara-gara ingin meyakinkan diri udah suci atau tidak gitu. Ya pada dasarnya berarti kan kita suci dari hari ke-6 dan kita menunda mandi ya berarti kita wajib mengqadha sholat zuhur, asar, maghrib dan isya gara-gara istidhar. Termasuk yang zuhur di awal haid gara-gara apa? Gara-gara menunda pelaksanaan sholat, begitu mau sholat darahnya keluar dan darahnya keluarnya habis zuhur lagi gitu ya. Kira-kira demikian. Tapi kalau tadi Ibu meyakini darah kayaknya keluarnya sebelum zuhur deh ini udah kering banget, ya berarti yang zuhurnya tidak usah dikodok. Kalau memang ada keyakinan seperti itu dengan ciri-ciri darah yang ada dan sudah kering tadi. Baik. Terima kasih Ustazah, penjelasannya sangat jelas. Mohon maaf hadirin sudah hampir pukul 9, jadi mohon maaf kita sudah masuk ke penghujung acara. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Isa selaku Ketua DWP di DJA yang telah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya, untuk menutup acara kajian ini, marilah kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan saudari sekalian dan juga Ustazah Aini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah semuanya. Insyaallah ketemu lagi bulan depan. Mohon maaf bila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin live. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan saudari sekalian.